Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Unitas Baitur Rahmah mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijriah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terbaik bagi kita, sehingga dapat membekas dalam kehidupan sehari-hari setelah Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala kama yaliku bi jalali wajhil karimi wa azimi sultanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim nabiyina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan menyinggung persoalan ilmu mawaris. Ilmu mawaris kunci kebersihan harta dan kerukunan keluarga. Kenapa kita bahas ilmu mawaris atau dikenal juga sebut dengan ilmu al-faraid? Karena ini adalah ilmu yang perlu dikonservasi di akhir zaman. Artinya ilmu yang langka. Ilmu yang pertama hilang dan amalan yang pertama hilang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam kalau masih sholat itu bukan berarti aman. Umat Islam masih berhaji belum tentu aman. Justru yang pertama hilang dari umat Islam adalah cara membagi harta yang ditinggalkan oleh mayit. Namun krusialnya ialah harta itu atau harta yang ditinggalkan mayit berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan famili, berkaitan dengan orang yang dekat dengan kita secara hubungan nasab, dan berkaitan dengan halal dan haram. Karena harta itu cuma dua kemungkinan, diambil dengan cara yang halal atau diambil dengan cara yang haram. Dalam masalah harta, ya, ada pihak yang menzolimi dan ada pihak yang terzolimi. Oleh karena itu, ilmu mawaris sangat harus dimiliki oleh setiap muslim, apalagi muslim yang kaya atau yang memiliki pengaruh peran dalam bidang hukum atau tokoh masyarakat seperti nenek mama, datuk dan lain-lain. Dan kita sebutkan di awal tadi bahwasanya ilmu mawaris ini ilmu yang pertama dicabut sebelum dicabut seluruh ilmu dan ajaran Islam di akhir zaman. Hal ini kata Rasulullah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, fa innahu awwalu ma yunza'u min ummati. Sesungguhnya ilmu mawaris, ilmu faraid adalah ilmu pertama yang dicabut dari umatku. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, ta'allamul faraidha wa'allimu hannas. Pelajarilah olehmu ilmu faraid, ilmu mawaris, lalu ajarkan orang lain. Nah, orang lain di sini yang belum paham. Tentu orang lain di sini yang paling prioritas adalah orang yang terdekat dengan kita. Kenapa terjadi perselisihan di antara keluarga? Terjadi pertengkaran, perebutan waris di antara bersaudara. Itu disebabkan karena ilmu ini tidak ada di keluarga tersebut. Ilmu ini hilang di keluarga tersebut. Si ayah tidak mengajarkan, si ibu tidak mewasiatkan akan mempelajari ilmu ini. Si murid, si anak-anak juga tidak belajar. Bahkan di sekolah sekarang tidak diajarkan fikih mawaris. Bahkan jangankan di sekolah formal, sekolah negeri, ya, sekolah Islam pun minim diajarkan fikih mawaris. Bahkan di masjid dan musola juga jarang diajarkan ilmu yang satu ini. Maka wajar di sekolah tidak didapatkan, di pengajian tidak didapatkan, di universitas tidak diajarkan. Ya, kecuali di tempat-tempat tertentu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Harta ada yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, tetapi harta yang diharapkan menjadi sumber kesejahteraan, harta yang tadinya diharapkan menjadi sumber atau wasilah kebahagiaan, ternyata semua itu berubah menjadi petaka, menjadi konflik, menjadi perseteruan, menjadi pertengkaran, bahkan di pengadilan antara orang-orang yang
ternyata masih memiliki hubungan kekerabatan. Itu terjadi karena si A sebagai abang, si B sebagai adik di tengah, saudara yang di tengah, si C sebagai adik yang bungsu, ada lagi anak angkat, ada lagi mertua, ada lagi menantu, semuanya membicarakan waris, semuanya ingin mendapatkan harta, semuanya memperebutkan harta tersebut, tetapi mereka lupa Allah Subhanahu wa taala punya hukum. Allah Subhanahu wa taala punya kendali atas harta yang ditinggalkan mayit tersebut. Dalam Islam, harta itu kita semua milik Allah. Makanya kalau ada orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita semua. Orang yang meninggal, ruhnya kembali kepada Allah, tanahnya kembali kepada, jasadnya kembali kepada tanah dan akan kembali kepada asalnya. Hartanya juga milik Allah. Selama si almarhum ini hidup, sebelum dia meninggal, dia boleh memiliki harta, silahkan. Tapi kalau sudah nyawa berpisah, ruh berpisah dengan badan, maka harta tersebut Allah lagi yang mengakuisisi atau mengambilnya. Namun Allah tidak membutuhkan harta. Allah serahkan harta ini kepada pemilik baru, karena dalam Islam harta harus bertuan. Harta tidak boleh disia-siakan. Maka Allah tidak butuh harta, Allah serahkan harta ini kepada siapa? Kepada ahli waris. Tuan yang baru, pemilik baru dari harta tersebut. Nah, dalam Islam jelas. Masalah akidah diatur, masalah ibadah diatur, diarahkan. Masalah muamalah, bisnis, usaha juga ada aturannya dalam Islam. Begitu juga dalam persoalan harta yang ditinggalkan. Kalau masing-masing merasa berhak, kalau masing-masing merasa punya, padahal dia lupa hukum Allah itu ada loh. Hukum Allah itu ada dalam kehidupan kita. Kalau kita berhukum selain daripada hukum Allah, kita putuskan saja, bahkan dengan musyawarah, tanpa melibatkan. Itu sama seperti kita berkumpul keluarga, kita musyawarah, tapi kalau tidak pakai syariat, itu sama seperti ada orang yang mulia, orang yang ngerti tentang hukum, lalu kita tinggalkan. Ini bukan orang, ini hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kita tinggalkan. Maka disebutkan dalam ayat surat Al-Ma'idah, ayat 46, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Siapa yang menganggap ada hukum yang lebih baik daripada hukum ketetapan Allah, ya, dia menganggap hukum Allah ini tidak adil misalnya, tidak sesuai dengan perkembangan zaman, ketinggalan zaman, patriarkat, tuduhan-tuduhan yang lain, ada hukum yang lebih layak digunakan, faulaika humul kafirun. Mereka itulah orang-orang yang termasuk orang-orang yang ingkar, orang yang kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim harus menjadi hamba Allah seutuhnya. Jangan mempertuhankan hawa nafsu, jangan mempertuhankan keinginan untuk menguasai harta. Allah sebutkan dalam ayat, "Kalla balla tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma." Dan jangan lakukan itu, kata Allah. Sesungguhnya kamu tidak memuliakan anak yatim dan tidak mengajak untuk memberi makan orang miskin, dan kamu wa ta'kuluna turas. Apa itu turas? Warisan. Ya, buka di surat Al-Fajr, di situ ada kata-kata turas yang bermakna warisan. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Kata Imam Al-Qurtubi, aklan lamma. Lamman di situ ada dua makna, yaitu rakus dan zalim. Dan kamu memakan harta warisan secara rakus dan zalim. Kapan dikatakan orang rakus dan zalim? Apabila dia tidak membagi harta tersebut sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa bisa rakus dan zalim? Jawabannya ada di ayat berikutnya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Disebabkan kamu terlalu cinta dengan harta, dengan cinta yang buta, cinta pada harta, mata tertutup duit, matanya tertutup rupiah, sehingga silaturahim diputuskan. Kemudian harta yang bukan haknya dia ambil, yang bukan bagiannya dia sikat, tak peduli itu adalah melanggar hukum Allah, tak peduli itu ada hak orang lain yang terzalimi dan lain sebagainya. Maka sebagai seorang muslim, kita sami'na wa ata'na, kita dengar firman Allah, surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, 13 dan 14.
ayat 176, Al-Baqarah ayat 180, 181, 183, 182. Inilah sumber hukum kita. Inilah pedoman kita. Apalagi kita seorang Muslim dan Minangkabau. Yang punya falsafah adat, basandi syarak basandi kitabullah. Mana kitabullahnya? An-Nisa yang saya sebutkan tadi. An-Nisa ayat 11 sampai 14, 176, Al-Baqarah 180 sampai 182. Inilah kitabullah kita. Jangan kita mau diadu-adu dengan orang yang mengatakan di sini Minangkabau pembagian warisnya harus cara adat Minang. Berarti dia tidak boleh pakai syarat Islam katanya. Berarti orang yang mengatakan ini ingin mengadu antara syarat Islam dan adat Minang. Ini indikasi dia tidak paham dua hal. Yang pertama, dia tidak mengerti adat Minang yang sabana adat. Adat dan sabana adat. Karena adat Minang bermacam-macam. Adat dan sabana adat. Adat dan sebenar adat. Itulah adat yang tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Yaitu adat yang segaris dengan syariat Islam, kitabullah. Adat basandi syarak basandi kitabullah. Kemudian ada adat nan teradat, adat istiadat, dan ada adat nan diadatkan. Kalau ada satu kampung, orangnya orang Minang semuanya, laki-lakinya tidak sholat Jumat, apakah itu begitu adat kebiasaannya? Apakah kita katakan itulah adat yang sebenar adat? Tentu tidak. Itu adalah adat kebiasaan orang dia saja. Oknum orang Minang yang tidak mengerti kewajiban sholat Jumat. Ya. Kemudian dia tidak paham yang kedua, dia tidak paham syariat Islam. Dikatakan syariat Islam itu patriarkat, sedangkan di Minangkabau matriarkat. Padahal ayat tentang waris ini itu ayat yang menjelaskan hak perempuan lebih banyak daripada hak laki-laki. Penjelasannya. Apa kata Allah? Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu au kasur. Nasiban mafruḍa. Bagi kaum lelaki ada hak warisnya yang telah ditetapkan syariat. Bagi kaum perempuan, nah di sini para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaum perempuan dikasih warisan. Kenapa pertanyaan ini muncul? Padahal Allah mengatakan, bagi kaum perempuan ada jatah warisnya. Ibu mayit, anak perempuan mayit, istri mayit, ya bahkan nenek-nenek mayit itu ada jatah warisnya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita memberikan waris kepada kepada pihak perempuan? Ya, Al-Quran mengatakan itu, mimma qalla minhu au kasur. Banyak sedikitnya perempuan ada hak waris. Padahal ketika itu bangsa Arab adalah bangsa yang sangat patriarki. Patriarkat yang luar biasa. Turun ayat Al-Quran menjelaskan kaum perempuan memiliki hak waris. Tentu kita masihkah kita mengatakan bahwasanya syariat Islam ini patriarkat? Tentu tidak. Syariat Islam bukan membela matriarkat. Syariat Islam bukan membela patriarkat. Syariat Islam adalah kalamullah, adalah firman Allah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqah, fala wasiyata liwarisin." Apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah sendiri yang telah menetapkan siapa yang disebut ahli waris yang berhak dan siapa yang tidak berhak, berapa jatahnya. Dan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Inilah ketentuan syariat Islam. Kalau kita berani melanggar, karena motivasinya mungkin terlilit hutang, motivasinya ingin menguasai, motivasinya ingin kekayaan, dan lain sebagainya, maka hati-hati. Menurut pengalaman kami sebagai konsultan waris, menurut pengalaman kami melihat berbagai kasus-kasus waris yang terjadi di masyarakat, banyak kebahagiaan, kerukunan terenggut bukan karena mereka tidak punya harta, justru karena mereka memiliki harta, namun harta yang tidak bergandengan dengan ilmu agama. Ya, dan kami juga menyaksikan langsung, melihat berbagai peristiwa orang yang suka mengambil hak waris yang bukan haknya. Itu tidak ada yang husnul khotimah. Kebanyakan dari mereka adalah su'ul khotimah. Harta yang bukan hak, sedangkan yang berhak tidak ridho, itu adalah bom waktu. Sepertinya banyak, sepertinya membahagiakan, tetapi Allah miskinkan. Allah miskinkan. Mereka yang korupsi, sepertinya mereka senang.
Sama dengan itu. Mereka yang melakukan praktik-praktik korupsi, koruptor-koruptor, sepertinya mereka kaya, bahagia. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala melakukan istidraj. Apa itu istidraj? Allah tunda, Allah tunda, Allah tunda kesengsaraan mereka, ya. Apalagi dalam persoalan waris ini, terkadang yang terzolimi itu pihak-pihak yang lemah, ahli waris yang miskin. Seharusnya dia bisa makan, seharusnya dia bisa berusaha. Apalagi ada ahli waris yang kebetulan adalah anak yatim masih kecil. Tapi karena dia masih kecil, dianggap lemah, dianggap yatim, tidak mengerti duit, belum mengerti uang. Maka dia dizolimi oleh orang-orang yang menguasai harta tersebut. Maka bukan hanya memakan uang haram, bukan hanya memutus silaturahim, tetapi juga menganiaya anak yatim. Ya, karena dalam Islam anak yatim ya kondisinya berbagai macam bentuknya, dan menganiaya, menghardi anak yatim itu formatnya bisa berbeda-beda. Allah Ta'ala firman dalam surah Al-Ma'un, ya, Allah Ta'ala firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang mendustai agama? Alladzina hum, ya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardi anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan orang-orang yang tidak mengajak untuk memberi makan orang miskin. Ya, menghardi anak yatim termasuk orang yang hilang agamanya. Menghardi di sini bukan hanya dengan verbal, dengan ucapan, tetapi menghardi anak yatim juga dengan perbuatan. Hartanya kita ambil. Ya, mentang-mentang anak yatim ini belum mengerti uang, mentang-mentang dia dari istri kedua, dari istri ketiga, atau istri pertama, karena mereka dan dia sebagai istri yang mungkin paling disayang oleh si suami dan lain sebagainya. Maka di sini terjadilah apa yang harusnya dihindari, yaitu menganiaya anak yatim. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala firman, Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Dan sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim itu sama dia memakan batu bara dalam perutnya, dan dia akan dimasukkan ke neraka sa'ira, atau neraka yang menyala-nyala apinya. Ya, hadirin al-musyahidin yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita kepada golongan orang-orang yang suka membersihkan diri. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Qad aflaha man tazakka. Sungguh berhasil, sukses, beruntunglah orang-orang yang bersih-bersih diri. Dan ulama menyebutkan, bersih-bersih diri itu kewajiban setiap umat Islam. Ya, dan bersih-bersih diri itu bukan hanya bersih badan, ada 4 yang harus dibersihkan dalam diri kita. Yang pertama, bersih badan, jasad, pakaian, tempat, itu dengan fikih toharah. Kita bisa tahu apa itu najis, apa itu hadas, apa itu air yang suci mensucikan, itu dengan ilmu fikih toharah. Yang kedua, bersih akidah, yaitu dengan pelajari tauhid, menghindari segala bentuk kesyirikan dan lain sebagainya. Yang ketiga, bersih hati, itu dengan pelajari ilmu tasawuf yang sahih, mempelajari ilmu tazkiyatun nafs, sehingga bersih hati kita dari berbagai penyakit-penyakit hati yang berbahaya dan kerak-kerak noda dan dosa, tahu cara bertaubat dan lain sebagainya. Yang keempat, bersih harta. Ini yang paling sulit biasanya. Bersih harta. Bersih harta itu dengan mengetahui bagaimana harta itu datang dan membelanjakannya, bagaimana input dan outputnya. Itu ilmunya disebut dengan fikih muamalat. Ya, cukup belum apabila harta itu terkumpul dan kita ingin mengeluarkan zakatnya, dan itu karena itu hak kewajiban kita dan hak orang lain, asnaf zakat yang 8, kita perlu lagi mengetahui tentang fikih zakat atau fikih zakawat. Ya. Kemudian sudah cukup belum jika harta itu berkaitan dengan family, dengan keluarga, dengan anak keturunan, dan harta itu bakal kita berikan hibah ketika hidup, atau kita wasiatkan menjelang wafat, atau akan dijadikan waris, maka kita perlu satu ilmu lagi, yaitu ilmu fikih mawaris atau ilmu faraid. Jadi untuk badan satu ilmunya, untuk yang lain-lain cuma satu ilmunya. Tapi kalau harta, hadirin sekalian, itu ilmunya banyak. Maka sering saya sampaikan di berbagai forum, di berbagai pengajian dan ceramah, harta itu jangan senang dulu kalau kita punya banyak harta. Tapi kalau harta itu pakai ilmu agama, barulah sumber keberkahan.
Tapi kalau harta tidak didampingi dengan ilmu agama, menjadi fitnah yang terbesar. Ya Allah Ta'ala firman, wa'lamu anna amwalukum wa auladukum ya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak keturunanmu adalah fitnah, ujian dari Allah untuk kamu. Dalam ayat yang lain, wa'lamu anna amwalukum wa auladukum adu. Ya, ketahuilah bahwasanya sungguhnya harta dan keturunanmu adalah musuhmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya dia adalah fitnah, dan orang yang ingin selamat dari ujian atau fitnah harus punya persiapan ujian. Apabila dia memiliki ilmu, maka dia bisa merubah, mentransformasi. Rubahlah harta tersebut jika ditemani dengan ilmu agama, maka berubahlah dia menjadi sumber kebahagiaan, keberkahan, kesejahteraan. Namun kalau ilmu agama itu tidak berteman, tidak didekatkan dengan ilmu agama, maka dia sumber perpecahan, musibah, fitnah, ya, pertengkaran, bahkan perang. Perang yang terjadi di dunia disebutkan karena dunia harta yang tidak didampingi oleh keimanan, keikhlasan, ketakwaan kepada Allah, dan hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan finansial atau keuangan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Yang berbicara baik, yang mendengarkan baik, namun yang terbaik adalah yang mengamalkan sesuai dengan syariat Islam. Barakallahu li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Baitur Rahmah. Di sini, kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkomitmen, kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan global. Bergabunglah bersama kami di Universitas Baitur Rahmah, dan bersama kita membentuk masa depan yang lebih baik.